Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Nurlaila dari kelas 3H PGSD. Di dalam video ini saya akan melakukan percobaan uji kandungan karbohidrat dan uji kandungan lemak pada bahan makanan. Nah, yang pertama saya akan memulai percobaan pada bahan makanan yang mengandung karbohidrat terlebih dahulu. Nah, adapun tujuan pada uji karbohidrat ini yaitu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Untuk uji karbohidrat ini, kita memerlukan bahan dan alat seperti apel. Nanti apel ini akan kita iris menjadi bagian yang kecil. Lalu ada tahu putih, margarin, nasi, pisang. Pisang ini juga nanti kita iris jadi bagian yang kecil saja. Lalu putih telur rebus, ada kentang, gula pasir yang sudah dilarutkan dengan air, lalu ada tepung terigu yang sudah dilarutkan juga dengan air, ada pipet tetes, lalu ada betadin, dan ada biskuit. Sebelumnya, bahan makanan ini harus kita haluskan terlebih dahulu, supaya apabila kita tetesi dengan betadin ini, bahan makanan itu akan memperlihatkan perubahan warna yang lebih jelas, dan kita dapat mengetahui kandungan bahan makanan apa saja yang memiliki kandungan karbohidrat. Di sini saya mulai menghaluskan bahan makanan. Nah, bahan-bahan ini sudah kita haluskan. Sekarang kita meneteskan cairan betadin ke setiap masing-masing bahan makanan yang akan kita uji. Kita akan meneteskan 3 tetes pada setiap masing-masing bahan makanan. Pada apel kita meneteskan 3. Lakukan hal serupa dengan meneteskan larutan betadin ke setiap bahan makanan yang ingin diuji. Nah, ini bahan makanan yang sudah tercampur oleh betadin yang sudah saya tunggu selama beberapa menit, dan ini hasilnya. Apel kita tetesi dengan cairan betadin, warnanya tetap seperti betadin karena apel tadi sebelum ditetesi itu warnanya sudah agak gelap. Dan ini tidak berubah menjadi hitam. Lalu pada tahu putih, warnanya pun masih betadin yang asli, tidak berubah menjadi yang gelap seperti biru pekat. Margarin juga warnanya masih betadin asli ya. Untuk tepung terigu ini, warnanya berubah menjadi biru pekat atau biru kehitam-hitaman. Lalu yang gula pasir warnanya masih tetap warna betadin asli, dia tidak berubah menjadi warna yang biru pekat. Lalu pada kentang ini dia juga berubah menjadi hitam. Nah, pada pisang berubah warnanya menjadi biru pekat setelah dicampuri betadin. Lalu pada biskuit dia juga berubah menjadi biru kehitam-hitaman. Dan nasi putih tentunya memperlihatkan warna yang gelap juga. Dari hasil eksperimen ini, bahan yang mengandung amilum atau karbohidrat yaitu tepung terigu, kentang, pisang, biskuit, dan nasi. Bahan-bahan yang tidak mengandung karbohidrat yaitu diantaranya ada apel, margarin, tahu putih, gula pasir, lalu ada putih telur. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan pada bahan makanan yang mengandung lemak. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Lalu, pada uji lemak, kita memerlukan bahan dan alat seperti kertas sampul buku yang berwarna coklat, lalu ada wortel, biji jagung yang kering, singkong kering, kacang tanah, kemiri, seledri, lalu ada minyak goreng, ada air putih, pepaya, santan, susu cair coklat, pipet tetes lagi,
senter, lilin, sendok, dan ada juga margarin. Terdapat cara kerja untuk uji kandungan lemak seperti berikut ini. Di sini saya akan memotong menjadi 12 bagian karena bahannya terdapat 12 bahan makanan yang akan diuji nanti. Langkah pertama pada percobaan uji lemak ini adalah dengan membandingkan kandungan lemak pada minyak goreng dan pada air. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 2 potong kertas sampul coklat yang telah diberi nama. Nah, selanjutnya ambil air dengan pipet. Lalu teteskan di atas kertas. Nah, untuk minyak goreng, usahakan pakai pipet yang berbeda. Lalu, kita ambil saja minyak goreng ini menggunakan pipet. Lalu diteteskan. Nah, ini saya sudah menunggu selama 10 menit dan saya melihat perbedaannya. Kertas yang namanya air ini apabila saya pegang dia tidak licin, dan apabila saya sinari dia meninggalkan bekasnya, tapi yang bekas air, jadi tidak transparan gitu. Lalu pada minyak kalau saya raba ini dia licin, dan kalau saya sinari dia ada bekasnya dan itu transparan. Nah, kedua ini berbeda karena air tidak mengandung zat lemak, sehingga apabila saya raba dan saya sinari menggunakan senter tadi, diraba itu dia tidak licin dan tidak meninggalkan noda transparan. Sedangkan minyak goreng ketika saya raba licin dan di sinari itu dia meninggalkan noda transparan karena minyak goreng mengandung zat lemak. Nah, sekarang saya akan memulai menguji pada bahan makanan yang lainnya. Yang pertama, kemiri. Kemiri ini saya sudah menghaluskannya, lalu diusapkan selama 10 kali. Nah, yang kedua ini ada margarin. Margarin ini saya akan mencairkannya terlebih dahulu di atas sendok dengan panas api lilin. Setelah selesai, kita matikan apinya. Dan kita teteskan di atas kertas ini. Usapkan semua bahan pada kertas coklat sampai bahan makanan yang terakhir. Bahan makanan ini setelah diusap-usapkan akan saya tunggu selama 10 menit. Nah, untuk santan dan susu, saya akan mengambil cairannya dengan pipet. Lalu langsung diteteskan saja. Lakukan hal serupa
pada susu. Lalu kita diamkan juga selama 10 menit. Ini saya sudah menunggu selama 10 menit. Sekarang saya ingin melihat hasilnya. Pada kemiri, ketika saya raba, kemiri ini licin. Ketika saya sinari, kemiri juga meninggalkan noda yang transparan. Lalu pada margarin seperti minyak ya. Jadi pas saya raba, dia licin. Dan ketika saya sinari, dia juga meninggalkan noda yang transparan. Lalu pada seledri, ketika saya raba, dia tidak licin sama sekali. Dan ketika saya sinari, dia pun tidak meninggalkan bekas ataupun noda yang transparan. Nah, pada wortel, bekas wortel yang saya usapkan ini tidak terlihat di sini. Nah, setelah saya pegang pun tidak ada bekas-bekas licin. Setelah saya sinari juga tidak ada noda. Selanjutnya pada biji jagung ketika saya raba ini tidak meninggalkan kayak bekas licin gitu, dan pas saya sinari pun tidak ada noda yang transparan atau bekas. Singkong kering juga hanya meninggalkan noda yang putih tapi tidak licin dan tidak ada noda yang transparan. Kacang tanah ketika saya raba sedikit licin, dan jika disenteri itu ada sedikit noda transparan. Lalu pada pepaya, karena saya tadi mengusapkannya agak banyak ya, jadi di sini tuh terlihat seperti ada bekas berminyak dan terlihat licin. Tapi kalau saya raba ini di sini tidak licin, seperti kayak kertas yang diteteskan oleh air saja. Nah, terus kalau disinarin pakai senter, dia nodanya nggak transparan, walaupun memang meninggalkan bekas. Pada susu, ketika saya raba, ini licin, dan ketika saya sinari pun meninggalkan noda minyak. Santan juga seperti itu. Ketika saya raba, dia licin, dan ketika saya sinari dengan senter pun dia meninggalkan noda minyak. Dari hasil percobaan ini, saya dapat menyimpulkan bahan makanan yang mengandung lemak diantaranya ada kemiri, margarin, kacang tanah, susu, dan santan. Dan bahan makanan yang tidak mengandung lemak yaitu ada seledri, wortel, biji jagung, singkong kering, dan pepaya. Setelah melakukan pengamatan, maka hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari hasil pengamatan pada uji karbohidrat ini, dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung karbohidrat akan menunjukkan perubahan warna menjadi gelap seperti warna biru pekat, kehitam-hitaman, atau warna ungu apabila ditetesi oleh larutan betadin. Hal ini karena karbohidrat merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya, pada tabel pengamatan uji lemak, dapat disimpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung lemak maka akan meninggalkan noda minyak yang transparan pada kertas karena lemak itu sifatnya licin dan terdapat karbon, hidrogen, dan oksigen. Sekian video kegiatan praktikum saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.